Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan motor Shogun Mas 110 ya. Ini hilang pengapian, mogok ya. Nah ini kali ini saya mau membagikan tutorial nih cara mencarinya secara cepat dan supaya kawan-kawan nggak salah vonis ya. Nah jadi motor ini hilang pengapian Mas. Kabel busi ini tidak ada apinya ya. Coba ini saya selah. Oke, kontak sudah saya mainin ya, on off tetap nggak ada apinya ya. Oke, kelihatan ya. Oke, jadi ini tidak ada apinya ya, mogok motor ini. Nah sekarang langkah yang perlu kita cek dulu aki. Jadi sebelum kita bongkar-bongkar mengarah kemana-mana, kita cek dulu akinya ini. Oh ini ternyata kabel yang positif ya, ini kabel positif ini putus ternyata Mas. Lalu yang negatif ini masih nempel. Nah ini kabel yang positif ini ya, positif akinya ini putus ternyata ya. Apakah hanya ini? Jadi ini kan pengapian DC ya. Nah kita bisa cek menggunakan aki Mas. Nah ini kita jumper menggunakan aki ya. Ini kabel yang putus tadi kita sambungin ke aki yang normal. Oke seperti ini. Lalu untuk yang negatif juga ya, ini kita sambung ke sini ke negatif. Nah sekarang kita cek apinya lagi Mas, apakah ini sudah ada apinya. Oke ternyata itu ya, ternyata apinya sudah ada Mas, kelihatan ya, dan bunyinya juga kedengaran ya. Nah ternyata apinya sudah ada ya. Jadi motor ini kan untuk pengapiannya itu pengapian DC ya. Ketika aki ngedrop, nah itu bisa jadi sebab hilang pengapiannya ini ya. Nah sekarang coba ini saya pasang cangkong businya dan coba kita nyalakan motornya Mas. Kita cek arus pengisiannya ya, apakah pengisiannya normal. Jika pengisian tidak normal bisa jadi kiprok yang rusak ya, atau bisa jadi spoolnya ya. Jadi kalau seperti ini saya yakin CDI ini enggak bermasalah ya. Oke ini sudah kepasang seperti ini. Lalu coba ini saya nyalakan motornya ya. Oke ternyata langsung menyala Mas ya. Ternyata motor langsung menyala. Ini sudah nyala ya. Oke jadi itu ya, karena motor ini pengapiannya menggunakan tipe pengapian DC. Ketika akinya ngedrop itu bisa jadi sebab pengapiannya hilang ya. Nah sekarang kita cek apakah pengisiannya ini normal, arus pengisiannya. Kita cek menggunakan avometer Mas ya, skalanya di 20 volt DC ya. Ini saya sambungin ke positif aki dulu, kabel merah dari avometer ini. Bentar. Oke seperti ini. Lalu untuk kabel hitam yang avometer ke negatif ya. Nah di sini terbaca 12. Sekarang coba saya gas. Oke ternyata malah turun ya. Saya gas malah turun nilainya. Oh sorry Mas, lepas Mas ya, sorry, saya benerin dulu Mas. Oke. Nah ternyata nggak naik ya angkanya. Oke saya gas. Motor di atas 5000 rpm ini pengisiannya nggak naik sama sekali ya. Nah ini baru kita bisa jelas ya, apakah masalahnya itu kita bisa jelas ya jika kita cek seperti ini.
Jadi ketika motor kawan-kawan nih ada yang hilang pengapian seperti ini ya, terutama untuk pengapian DC. Nah, itu bisa kita cek seperti ini dulu ya. Setelah begini nih, baru kita mengarah ke kiprok dan ke spool ya. Karena sumber pengisian itu dari kiprok dan dari spool ya. Jadi kemungkinan saya yakin bukan CDI-nya yang bermasalah ini ya. Ini kalau saya lepas pun pasti mati ini motor. Nah, mati ya. Oke. Jadi sebentar ini saya cek dulu aki bawaannya ini mas, berapa nilainya. Oh ternyata cuma segini ya. Nah cuma 3 sampai 4 volt ya aki bawaan motor ini. Nah ini otomatis tidak bisa menghidupkan CDI nya ya, karena CDI motor Shogun ini inputnya itu dari aki ya, input 12 voltnya itu dari aki ya. Ketika akinya ngedrop maka pengapian hilang ya, karena sistem pengapiannya menganut sistem DC ya. Oke ini sudah saya lepas, ini CDI nya mas dan ini kiproknya ya. Nah sekarang kita coba cek nih apakah kiprok atau spool yang bermasalah ya. Ini saya pasang lagi mas ya akinya, dan sekarang ini saya nyalakan motor sekali lagi mas ya, lalu kita nanti cek mas. Oke motor sudah hidup. Oke motor sudah hidup dan sekarang kita cek mas, apakah spool, apakah kiprok yang rusak ya. Nah di sini di kabel kiprok sini ini ada kabel putih leres merah mas, itu adalah kabel pengisian dari spool ya. Nah kita cek berapa nilainya ya. Skalanya kita pindah ke 200 volt AC mas ya, karena itu masih AC ya. Nah ini 200 volt AC ya, ini ada lambang bergelombang itu AC, 200 volt ya AC. Nah ini saya tancepin ke kabel putih leres merah tadi. Kita lihat berapa nilainya, lalu kabel satunya ke masa sini mas. Nah ini sekarang coba saya gas mas motor ini. Oke ya, sorry lepas mas, saya benerin dulu ini. Itu tadi sudah kelihatan ya, sepertinya nggak normal ini spoolnya. Kita cek sekali lagi mas. Nah itu ya, seharusnya itu nilainya bisa lebih ya, tetapi motor ini hanya ini pada saat stasioner ini hanya 4-5 volt ya. Oke sekarang coba ini mas, saya lepas soket kiproknya ini ya, jadi tanpa beban ya, tanpa kiprok. Kita cek sekali lagi. Nah itu ya, tanpa beban ini arusnya nggak sampai 50 ya. Nah seharusnya itu arus dari spoolnya kabel putih leres merah ini seharusnya bisa sampai 50 volt ke atas mas ya, tetapi ini nggak sampai 50, bahkan ini tadi motor sudah sekitaran 10.000 rpm ya, itu hanya naik di berapa tadi. Nah kemungkinan ini spoolnya yang bermasalah ini ya, atau bisa juga kita cek dari sini mas, ini kan kabel dari spool ya. Nah ini dari spool, tapi ini kabelnya sudah dipotong ya, sudah disambungin langsung. Nah kita cek kabel putih leres merah ini yang dari sini mas, dari bawah langsung ini dari spool ini ya. Kita cek juga seperti tadi. Jadi seharusnya tuh ya saat stasioner itu nilainya 14-19 volt ya. Nah ketika digas itu seharusnya 50 volt ke atas ya, tanpa beban atau tanpa kiprok ya. Nah ini mas, ini nilainya hanya 5-6 volt ya saat posisi stasioner. Seharusnya ini nilainya 14-19 voltan lah,
ketika digas baru naik sampai 50 volt ke atas ya, itu tanpa beban ya, atau tanpa kiprok. Sekarang coba ini saya gas. Nah itu ya, RPM sekitaran 10.000, hanya mentok di 30 ya. Nah itu jelas ini bahwa saya yakin spoolnya ini yang bermasalah ya. Saya yakin ini spool yang bermasalah, kayaknya bukan kiprok ini ya. Spool yang normal itu seharusnya ketika digas seperti tadi itu naik sampai 50 volt ke atas ya, tapi motor ini tidak. Sekarang coba kita cek juga kabel merah yang dari kiproknya sini mas. Ini soket kiproknya saya tancapin lagi ya, saya pasang lagi. Nah ini kabel merah dari kiprok ini mas ya, tapi ini kabelnya sudah diganti hitam ya. Untuk skalanya kita pindah lagi ke 20 volt DC mas. Nah ini adalah arus dari aki tadi ya, arus pengisian ya. Kita coba gas ya. Nah itu ya, pengisian tetap tidak mau naik ya, pengisian masih sama, tidak mau naik, bahkan malah turun itu ya, malah turun di angka 11. Nah ini otomatis pengisian tidak ada ya, karena pengisian tidak ada akinya ngedrop, kemudian pengapian pun hilang ya, karena pengisian ini tidak ada. Nah pengisiannya tidak ada ini kayaknya disebabkan dari spool ini yang bermasalah ya. Ya saya yakin ini spool yang bermasalah, bukan kiproknya ya, bisa kita cek nanti. Oke, jadi kita harus normalin spoolnya ini dulu supaya kita tahu apakah kiproknya normal atau tidak ya. Jadi ini yang kabel putih leres merah ini kan pengisian dari spool menuju ke kiprok ya mas. Nah jika pengisian tidak ada, akinya ngedrop, maka lama kelamaan CD ini pun mati ya. Tetapi CD ini kok sudah bekas dibuka ini ya. Nah ini mas, kabel yang warna oranye ini kan arus input dari aki ya, 12 volt dari aki. Ketika aki itu ngedrop, maka CDI ini ya otomatis mati ya, karena tidak ada pengisian itu tadi. Nah ternyata pengisian tidak ada ini disebabkan spool ya. Jadi CDI ini tidak aktif ya, tidak mau aktif seperti itu karena tidak ada pengisiannya tadi ya. Nah ketika pengisian tidak ada, otomatis akinya ngedrop, lalu pengapian juga hilang ya. Jadi entah kiprok atau spool ini yang bermasalah. Coba nanti kita cek ya, apakah spool, apakah kiprok, saya juga belum tahu ya, kita cek saja. Oke, ini saya mau ngelepas spoolnya ini, tetapi kok pedal persnelengnya ini dilas ternyata kawan ya. Ini bikin repot saja ya, ini mengulur waktu jadinya ya. Jadi saya harus gerinda ini dulu kawan ya. Oke, ini saya potong saja kawan. Nah sekarang coba saya lepas spoolnya ini, kita lihat sama-sama ya gimana kondisinya. Wah ini parah banget ini kawan. Nah ini coba sama lihat ya, ini spoolnya sampai gosong seperti ini ya. Wah ini motor menggunakan oli mesin apa ini ya, bisa sampai seperti ini ya. Ini kotor kawan. Nah ini ya, oli bisa sampai seperti ini ya, macam grease template. Oke. Nah ini spoolnya sudah saya bersihkan ya mas, sudah saya bersihin semua ya, habis bensin berapa liter tadi ya. Nah ini kondisi spoolnya ya, jadi benar sekali ternyata spool ini sudah gak beres. Nah ini juga kelihatan ini sudah putus ya, dan gosong itu ya. Berarti fix masalah di motor ini yaitu spoolnya ya. Nah ini kelihatan banget, tetapi spool ini kayaknya masih original ini ya. Oke, jadi tadi sempat ketemu pemiliknya ya, dan sudah saya perlihatkan kondisi spoolnya gimana,
sudah tahu pemiliknya, dan ini ternyata pemiliknya minta dililit ulang ya, minta digulung, karena jika beli baru ini lumayan ya harganya ya, sekitar 300-an untuk yang original ya. Nah ini kan spoolnya original ya, jadi pemiliknya minta digulung saja ya. Oke ya, coba nanti kita gulung saja ya. Oke, ini dia sudah saya pasang, sudah saya gulung ya Mas ya. Nah untuk video cara penggulungannya ini bisa kawan-kawan tonton di video saya yang lain ya. Nanti saya taruh link di deskripsi ya, itu coba sama tonton saja. Nah sekarang ini coba saya pasang ke motornya dulu ya. Nah ini sudah kepasang Mas. Nah, sebelum kita nyalakan nih, kita tes dulu kabel kuning dan kabel putih ini ya, apakah sudah muncul percikan apinya ya. Jadi kita selah. Ini untuk kabel yang warna kuning. Oke, ternyata apinya bagus sekali ya, kelihatan ya. Nah itu. Sekarang untuk kabel yang warna putih. Oke, ternyata sepertinya sudah mantap ini ya, apinya gede. Nah sekarang ini coba saya pasang, saya sambung kabelnya ya, dan nanti kita cek. Nah ini sudah kepasang Mas. Nah, sudah saya sambung kabelnya ya, seperti ini dulu. Nah sekarang ini coba saya nyalain motor ya, lalu nanti kita periksa pengisiannya apakah sudah normal Mas ya. Oke, motor sudah menyala, tetapi ini motor ini matian ya, karena baru pertama kali hidup nih ya. Coba saya nyalakan dulu Mas, nyalakan lagi. RPM nya kurang gede ya. Oke, sekarang kita coba cek arus pengisiannya Mas, apakah sudah normal. Jika normal berarti kiproknya nggak masalah ya, berarti fix, hanya spoolnya ya. Oke, nah ini oke. Nah itu kawan ya, alhamdulillah ternyata sudah normal ya, pengisian ini sudah normal. Nah, ya berarti berhasil gulung spoolnya, kita gulung spoolnya berhasil ya. Nah berarti ini kiproknya juga nggak masalah ya, berarti kiproknya masih normal ini ya, dan masalahnya berarti hanya spoolnya. Nah sekarang ini kita cek kabel putih yang dari spoolnya Mas ya. Tadi kan di awal kita cek kabel putih ini tidak sampai 50 ke atas ya. Sekarang kita coba cek Mas, kabel putih ini kan kabel pengisian, atau di sini saja saya tancepin ke kiproknya sini ya. Nah ini Mas, ini kabel putih pengisian atau dari sini sama saja ya. Kita cek.
satunya ke masa. Nah ini dia ya, saat stasioner ini benar ini ya, antara 16-17 ya, ini benar sekali ya. Itu normal, nilai standar, nilai sepul yang normal segitu ya. Sekarang ini coba saya gas mas. Oke, naik ya, RPM 5000-an, sudah sampai 28 hampir 30 itu. Sekarang ini coba saya lepas saja soket kiproknya ini mas, jadi tanpa beban ya. Kita cek berapa nilai realnya ya, arus dari spool ini. Jika mencapai 50 volt ke atas berarti itu sudah normal sekali ya. Nah ini sudah saya lepas. Sekarang ini coba saya gas. Nah alhamdulillah ya, ternyata sudah benar, sudah sembuh. Ini sudah benar sekali nilai spool yang normal segitu ya. Jadi ketika stasioner itu nilainya antara 16 sampai 19 lah. Ketika digas itu harus sampai 50 volt ke atas ya, tanpa beban, tanpa kiprok ya. Jadi soket kiprok ini kita lepas. Jika nilainya 50 ke atas berarti fix spool ini sudah normal ya, atau normal sekali. Yaitu cara cek spool ya. Kemudian ini coba saya pasang kembali. Nah ini sudah benar sekali mas ya. Jadi saat stasioner nilainya segitu normal ya. Oke kawan, alhamdulillah motor ini sudah fungsinya sudah normal sekali. Nah 14,5 mantap sekali ya, gak sampai 15, itu sangat normal sekali ya. Untuk cek kabel kuning yang lampu bisa menggunakan tes pen lampu seperti ini mas ya. Ini, nah kemudian ini kita coba gas apakah lampu ini putus. Jika tidak putus berarti untuk jalur lampunya juga sudah aman. Nah ternyata tidak putus berarti sudah aman ini ya. Untuk arus pengisiannya aman, arus lampunya juga aman ya. Berarti sudah selesai masalah di Shogun 110 ini ya. Berarti masalahnya bukan CDI tetapi spoolnya yang bermasalah ya, dan kiprok ini masih normal ya. Oke ya, oke sudah selesai motor ini. Nah sekarang ini coba saya lepas pun pasti masih menyala nih. Nah motor masih menyala ya, nggak akan mati ya karena arus pengisiannya sudah normal ya. Oke ini coba saya lepas semua mas. Bentar saya singkirkan dulu. Nah ya, motor masih berbunyi berarti spool, berarti kiprok ini masih normal ya, nggak masalah untuk kiproknya ini. Tetapi kiproknya ini KW ya, bukan original. Oke ya, seperti itu perbaikan motor Shogun 110, hilang pengapian dan hilang pengisiannya ini ya. Oke mungkin hanya seperti itu. Jangan lupa bantu subscribe kawan. Untuk video cara lilit ulang spoolnya nanti saya taruh link di deskripsi ya, itu bisa kalian tonton. Oke salam otomotif, terima kasih.